diberikan kelancaran. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kuliah kita pada malam hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya, kita akan review UTS ya, teman-teman ya. Gimana sih UTS-nya gitu ya. Nah, misalkan nanti, ada yang kurang gitu ya, revisi silahkan. Silahkan direvisi, saya buka lagi. Ini pertama ada Mbak Ristania. Ini kirimnya 2 ya, dalam bentuk dokumen sama Excel. Iya Bu, yang satu kan itu struktur, satu Excelan yang tabel. Oh iya, oke. Saya buka. Profil risiko. Saya download dulu ya ini ya. Struktur organisasinya. Udah ke download, terus kemana ini larinya sebentar. UTS proposal. Unduh. Ya, oke, tak share screen dulu ya, yang dari struktur organisasinya dulu ya, yang pakai Word Ibu ya. tanya kirim 2 ya Bu, satu departemen, satu divisi saya. Oh, ada 2. Kalau yang tabel resikonya saya pakai divisi, terserah Ibu pakai Oh yang ya, mana. baik, siap. Ini ada gabung lagi siapa ini Ibu siapa? Bu Rizka, selamat malam. Bu, Assalamualaikum. Ada Mbak Natswa, juga Assalamualaikum. Sambil makan Bu, nggak apa-apa Bu, kalau belum makan. Teman-teman juga yang pulang kerja atau pulang dari aktivitas sambil dengerin kuliah, ya kita santai ya kuliahnya ya. Sambil makan boleh. Ini sudah kelihatan kan wordnya Mbak, struktur organisasi. Halo Mbak Ristania. Sudah Bu. Ya, oke, bisa dijelaskan struktur organisasinya. Kita belajar sama-sama ya. Teman-teman, kita dengarkan dulu struktur organisasi dari Mbak Ristania ini. Coba dijelaskan. Ini struktur dari departemen tempat saya bekerja. Namanya Departemen Layanan Aset dan Fasilitas. Jadi di Bank Indonesia itu departemen saya itu sebagai Satker, Satuan Kerja Pendukung untuk memfasilitasi yang ada di Bank Indonesia berupa bangunan, pemeliharaan, dan jasa pemeliharaan semuanya di departemen kami. Di sini di bawah kepala departemen itu ada grup pengaturan dan perencanaan aset umum serta pemeliharaan aset perkantoran dan aset umum. Jadi untuk segala perencanaan pemeliharaan, pengadaan, dan segala macam operasional tuh berasal dari pengaturan perencanaan dulu di grup ini. Dan untuk yang grup layanan fasilitas itu untuk segala layanan dan fasilitas berupa pengamanan dan layanan arsip. Jadi di grup
Ini singkatannya grup pengaturan ini namanya GPPA. Biar gampang aja Bu. GPPA ini memiliki 2 divisi untuk kelompok pengaturan dan divisi pemeliharaan. Nah, divisi pemeliharaan ini divisi saya, nama sebutannya singkatannya PPKU. Untuk di grup layanan fasilitas itu ada 4 divisi di bawahnya. Untuk PPBU, untuk yang persiapan pengadaan, untuk ada pemeliharaan, pelaksanaan berasal dari divisi ini Bu. Divisi layanan fasilitas dan arsip untuk layanan dan fasilitas. Layanan di sini itu berupa ada jasa angkut barang, driver, terus yang ada untuk acara, segala ada di divisi ini kurang lebih. Terus satu lagi divisi pengamanan, khusus untuk pengamanan di wilayah perkantoran Bank Indonesia. Gitu. Dan juga ada koordinasi untuk pengamanan di kantor perwakilan Bu. Dan satu lagi ini bukan divisi, sebetulnya unit ya Bu, ini TMI, ketutupan sih Bu. Unit. Ketutupan? Iya, tadi dulu saya pikir dulu. Ketutupan? Udah Bu. Nah ini TMI itu untuk segala macam kayak sekretarisnya di divisi sih Bu, kayak untuk segala macam pembayaran, kayak apa ya sebutannya, untuk keuangannya, administrasi keuangannya di TMI sini Bu, untuk ngurus SDM, keuangan dan pembayaran adanya di sini. Jadi dari semua divisi ini untuk pembayaran itu nanti kirimnya ke tim manajemen internet, gitu Bu. Nah di sini dari gelap ini saat ke tempat saya satuan kerja itu ada tugas dan tanggung jawabnya. Dari untuk draftnya itu kepala departemen itu untuk mengarahkan pengaturan terkait pengelolaan aset umum, layanan fasilitas termasuk keaktifan serta pengamanan dan penyelamatan. Ini ada kepanjangannya, penyelamatan keamanan. Yang Mbak bikin manajemen resikonya aja yang mana? Yang divisi Bu, bawah Bu. Yang paling bawah. Iya, di scroll ke bawah. Ini kan untuk departemennya, ke bawah itu ada divisi saya. Ke bawah lagi Bu, maaf. Di sini? Di bawah. Scroll ke bawah. Nah, ini struktur organisasi untuk divisi saya. Jadi kepala divisi, untuk selanjutnya di bawah kepala divisi itu ada asisten direktur 2 orang dan per wilayah. Untuk wilayah yang sebelah kiri sini ada asisten direktur untuk wilayah perkantoran, untuk gedung kantor. Di sini mencakup bangunan-bangunan yang ada di gedung kantor. Kalau sebelah kanan ini untuk yang perwakilan Bank Indonesia. Jadi kita pemeliharaan dan koordinasi kepada satuan kerja yang ada di kantor perwakilan Bu. Gitu. Ya. Gitu. Jadi ini strukturnya diisi oleh pejabat sekian ini gitu. Masing-masing unit di sini ada swakkelolanya yang menangani tenaga ahli, termasuk swakkelola MT, arsitektur, ISS, itu sipil, segala macam. Banyak juga karyawannya ya? Hah? Banyak juga Bu, banyak. Kalau di total itu kami ada 59 karena kita megang semua kontrak pemeliharaan dan pelaksanaan yang ada di Bank Indonesia Bu. Gitu. Iya, oke. Banyak juga nih karyawan. Iya, gitu. Dan Mbak, tugasnya dari pangkat. Mbak Ristani bagian apa? Saya kan sekretaris Bu. Jadi saya mengelola dokumen yang ada di divisi saya. Jadi sortir, dokumen masuk keluar, menyampaikan, mengecek dokumen yang ada di divisi saya gitu. Jadi ini saya bikin tugas dan tanggung jawabnya yang ada per unit per tim. Iya. Lengkap banget nih. Luar biasa. Ya, jadi saya koordinasi sama masing-masing manajer saya. Jadi ada tanggung jawab untuk tim aset kan. Jadi kami kan menangani aset nih. Aset kami ini di sini berupa perabot dan aset-aset umum lah Bu. Gitu. Alat-alat dan mesin gitu Bu. Iya, oke, luar biasa Mas. Jadi di sini ada lokasinya, areanya, ada lokasinya, ada lingkupnya dan tugasnya. Jadi masing-masing pangkat ini AM itu untuk asisten manajer, S itu staff gitu. Ada atasnya lagi manajer, di atasnya asisten direktur dan dikepalai oleh deputi direktur. Ya. Gitu. Oke Mbak. Kan Mbak Risania ini punya lengkap nih. Ada struktur organisasi, kemudian tugas tanggung jawab dan lengkap. Ini mereka tuh di BI itu maksudnya tuh sudah dibukukan ya, Mbak Risania tinggal ngambil atau
masih keliling nanya-nanya gitu ke Enggak, jadi kalau untuk yang ada di BI secara strukturnya itu yang atas tuh Bu. Tapi kalau per divisi saya koordinasi lagi sama masing-masing kepala unitnya. Kan di sini ada Oh, pangkat-pangkatnya nih Bu, ada AM, S sama P, PKWP. Jadi A, masing-masing M, itu punya itu tanggung apaan jawab. maksudnya nih? Kenapa AD, Bu? MAM itu apaan maksudnya? AD itu asisten direktur, pangkat untuk Oh, salah ya. satu pegawai. M itu Hmm, manajer. Di hmm, bawahnya manajer ada asisten manajer, gitu. manajer. Ada staff. Jadi ini berjenjang turun ke bawah Bu. Oke. Gitu. Oh, yang lowongan itu PKWT ini ya? Yang Iya di daerah benar. Nah, lowongan. di tempat saya Hmm. kemarin udah ada 8 orang baru tuh Bu. Oh, Iya. banyak juga Nah ya. sekarang lagi buka lagi Bu. Hmm. Karena kan nggak bisa buat nambah pegawai organik, jadi ngambilnya PKWT dan termasuk swaklola yang ada di sini Bu. Iya, oke. Gitu. Bagus nih kalau ada info-info lowongan, infoin siapa tahu temannya ada yang butuh kerjaan toh. Iya nanti saya share Bu kalau ada Itu lagi yang. lulusannya SMA atau harus sarjana? Hah? Belum, SMA. belum lulus. Masih SMK, tapi saya sekretaris, makanya langsung ditempati di sekretaris. Karena awalnya saya gantiin orang yang jadi sekretaris, Bu. Resign. Oh, oh Bisa gitu. kebetulan saya bisa mampu ngikutin alur yang ada di divisi saya, jadi lanjut sambil sekolah. Iya, rezeki Bersyukur, ya. iya Bu, bersyukur banget Bu saya bisa masuk situ. Syukuri ya. Alhamdulillah. Oke, bagus sekali. Terus sekarang kita lanjut ke Excelnya ya. Kita buka dulu Excelnya, kita review Excelnya. Ini profil risiko. Nanti nggak sama ya, sama profil resikonya tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing ya. Tapi kurang lebih seperti ini cara membuatnya gitu ya. Mungkin di BI juga berbeda, di kantornya Bu Ristania juga berbeda, tapi kurang lebih caranya seperti ini ya. Bisa gedein dulu. Nah, sudah kelihatan belum ini? Udah Bu, Oke, silakan dijelaskan Mbak Ristania. Dari atas dulu ya, nomor satu mungkin. Nah, ini proses. Ini unit kerjanya operasional dan aset. Ya, ini prosesnya. Coba dijelaskan singkat. di Ada berapa nomor? sini unit kerjanya itu saya gabung semua operasional dan aset. Operasional itu bagian yang pemeliharaan, pelaksanaan, operasional yang ada di BI. Aset itu yang pemenuhan untuk satker-satker kayak perabotnya segala macam. Dan di sini nomor satu itu ada proses pelaksanaan asesmen kebutuhan pemeliharaan aset perkantoran, kantor pusat Bank Indonesia, bangunan, gedung, mesin, dan fasilitas umum. Ya. Di sini risikonya itu terjadi kerusakan bangunan, mesin, dan fasilitas umum. Ya. Okay. Penyebabnya itu tidak adanya pengecekan secara berkala terkait pemeliharaan bangunan gedung, mesin, penunjang, dan fasilitas umum di lingkungan kompleks perkantoran. Pengendalian saat ini di divisi kami berkoordinasi dengan divisi lain untuk melakukan pengadaan barang dan jasa melalui sistem tender yang mendapatkan penyedia jasa pemeliharaan bangunan atau gedung, mesin, dan fasilitas. Jadi pengendalian ini kami sebagai satuan kerja pemeliharaan koordinasi masing-masing ke divisi Bu. Kami itu nggak bisa bergerak sendiri untuk melakukan pengadaan gitu. Jadi kami butuh pemeliharaan ini, kami koordinasi dulu dengan divisi lain sama satker lain Bu gitu. Pengendalian awalnya terusnya dampaknya itu bangunan gedung atau mesin dan fasilitas umum mengganggu operasional kerja yang ada di Bank Indonesia, terutama di area kritikal. Area kritikal itu ada data center, Bu. Jadi itu di situ data center yang ada di Bank Indonesia. Jadi jangan sampai ada kerusakan. Ya. Skala kemungkinan terjadi sih jarang, Bu. Sekali doang di tahun lalu ada terjadinya meledaknya trafo. Itu baru sekali doang sih, Bu. Dan saat ini lagi asesmen ulang. Ya. Oke. Terus ini bentar. Nah, lanjut ke sini.
Skala resikonya 5. Skala level resiko, jadi jatuhnya sedang. Ya ini kan, lihat dari sini kan ya tabelnya ya. Ini Mbak masih Jadi di sini saya tabel. mengacu dari panduan tabel Iya, risikonya Bu dari gitu. tabel. Iya, jadi kan ada kategorinya nih berapa kali, terus berapa persentasenya gitu. Jadi saya Mm-mm. ngambil dari sini aja. Iya, betul, dari sini. Iya. Nah, di sini Ada kalau kan ada kerugiannya berapa gitu karena memang ini nggak kan terjadi sedang kan secara tadi berulang. 5. Iya, karena Ya, tidak oke. berulang jadinya saya sesuai koordinasi sama atasan saya jadi sedang bilangnya. Ya, ini Mbak juga koordinasi waktu membuat ini. Iya, karena kan saya kan Itu. takut sembarangan ini ya namanya informasi risiko. Jadi kan mumpung nih. Jadi kemarin itu sekalian kita evaluasi Bu. Pas Mm-mm. kemarin saya koordinasi, oh iya bener juga nih bakannya diingetin gitu. Oh, gitu. Bagus ya. Berarti ada manfaatnya juga ya Mbak seperti ini. Karena kan kadang-kadang kita kan namanya divisi operasional pemeliharaan kan pekerjaannya rutin gitu-gitu aja. Jadi Ya. kayak kita kadang-kadang suka miss kemarin ada kejadian apa, oh iya kemarin salah di sini gitu. Jadi dicatat, dievaluasi lagi Bu. Oh ya, oke. Jadi bermanfaat kan membuat ini ya, profil Iya, risiko ya. Jadi iya tahu Bu. ya bahwa resiko di bagiannya tuh seperti ini loh. Kamu tuh harus hati-hati gitu ya. Iya benar Bu. Sampai tidak, Nomor satu ini sebenarnya yang kritikal, tapi untuk levelnya itu sedang Bu. ya Jadi karena jarang walaupun dia terjadi ya. beresiko tapi jarang ya. Jarang, Karena kita karena benar-benar fokus di situ. Jangan iya, sampai nih oke. area kritikal keganggu gitu. Secara Ya, kan operasional BI di situ Bu. nah, kita mau lihat dulu yang skala kemungkinan resikonya paling tinggi ini apa di sini. Kita review Ada Bu aja yang paling tinggi. ini Ini pembayaran Bu. Kayaknya semua kantor itu untuk masalah pembayaran risikonya sama-sama tinggi Bu. Karena administrasi kan yang di sini nih, administrasi dan kearsipan ya. ya nih pembayaran tinggi. Pembayaran. Ada distribusi, Ini ya, ada beberapa Bu, kalau nggak salah 3 atau 4 gitu saya ingat yang tinggi. diselesaikan Salah asal satu, berupa perlengkapan kantor. Nah, ini ya namanya itu kontrol terhadap permintaan perlengkapan kantor, ya kan? uh, Pengendaliannya melakukan inventarisasi, dampaknya benar. komplain dari Satker ya, yang terus melakukan pengajuan pemenuhan perlengkapan kantor. Nah, ini sering terjadi ya, di Sering bagian. Bu, karena kan kita itu istilahnya di Bank Indonesia kantor Hmm, pusat itu ada 33 satuan kerja. Jadi ya. istilahnya 33 lawan satu nih Bu, yang namanya kita dikomplain, oh ini barang permintaan kami belum datang, itu Hmm. udah biasa. Makanya di sini masuknya levelnya tinggi karena sering berulang Oh gitu. ya, oke oke. Nah, dalam membuat ini, Mbak juga koordinasi dengan bagian ini. Iya, ke tim aset nih namanya. Pemeliharaan tim aset. Luar biasa ya. Jadi mereka juga tahu ya, oh ternyata pekerjaanku resikonya tinggi nih. Gitu ya. Nah, terus ini rencana penanganan risiko membuat rencana pengadaan di setiap awal tahun untuk mengetahui kebutuhan perlengkapan kantor yang dibutuhkan di setiap tahun kerja. Ya Ya, benar. bagus Jadi ya. setiap tahun itu penanggulan dari kami itu Hmm, kirimin nih memo ke satker kalian butuh apa untuk tahun depan gitu. perencanaan Misalkan anggaran lah ya. barangnya yang kita akan sediakan tuh apa gitu. Jadi kalau di saat mereka membutuhkan barang yang di luar dari permintaan mereka, ya nanti dulu gitu biasanya. Ya, bagus luar biasa ya Mbak Ristania. Terus tanggapan teman-teman atau staf di BI gimana terkait dengan Mbak Ristania membuat ini profil resiko? Bantu sih Bu, jadi saling kontrol aja Bu. Jadi Ya, saling mengingatkan kayak, oh iya benar nih, oh nanti kalau ada butuh apa bisa pakai data-datanya gitu. jadi bermanfaat kan Mbak, Iya, Mbak Ristania? sebenarnya banyak Bu, tapi ini umum. Iya, Kalau iya. perintilannya banyak. Ya, oke. Terima kasih. Bagus sekali, luar biasa Mbak Ristania sudah Sama-sama Ibu, berproses terima ya. Ini kasih. benar-benar Mohon maaf kalau ada banyak kurang. nggak bagus, sudah bagus ini. Benar-benar berproses di tempat kerjanya ya, luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang Mbak peroleh ini bermanfaat dan bisa diterapkan di tempat kerja ya. Amin. Terima Amin kasih ya, ya luar Bu. biasa. Ini saya kasih nilai 98. Terima kasih Bu. Ya, oke, bagus sekali karena perjuangannya luar biasa ini sudah berproses ya. Berproses langsung ke tempat kerja. Jadi langsung di sini saya masukkan 98.
Oke, lanjut punya Mbak Siti Kamalia. Terima kasih ya Mbak Ristania. Silahkan kalau mau Sama-sama Ibu. melanjutkan perjalanan pulang, tapi sambil dengerin kuliah ya. Ya, oke. Sekarang Mbak Siti Kamalia. Halo Mbak Siti Kamalia, selamat malam. Saya review langsung saya nilai. Mbak Siti Kamalia. Halo Mbak Siti Kamalia, ada? Ya, oke. Kita cek dulu ya, ini tugas UTS-nya. Ini struktur organisasi, saya unduh dulu nih. Nah, ini udah kelihatan Mbak Siti Kamalia? Sudah, Ibu. Ya, oke, silahkan dijelaskan. Halo Mbak Siti Kamalia, dijelaskan struktur organisasinya PMB IBM ASMI. Ya, jadi untuk struktur organisasinya sendiri, ini saya ambilnya dari yang penerimaan mahasiswa baru, Ibu, di BEM ASMI. Ya, untuk strukturnya itu dari pimpinan. Untuk pimpinan sendiri itu biasanya seperti kepala bagian gitu, warek gitu, Ibu, biasanya. Nah, terus ini untuk di bawahnya itu ada PMB dan marketing, itu untuk staff atau adminnya, Ibu. Ya, begitupun dengan Mbak Siti kerja di sini udah berapa lama? Kerja di ASMI udah berapa lama? Kurang. Sudah berapa tahun kerja di ini ASMI sebagai PMB ini? 1 tahun, Ibu, dari Januari. Oh, dari 1 tahun ya? Ya, oke. Terus ini tugas dan tanggung jawabnya. Ini yang mau dibuat profil resikonya bagian apa? PMB ini? Iya, PMB, Ibu. Oke, coba dibacakan tugas dan tanggung jawab PMB. Segedein ya. Bentar, Ibu. Untuk pertama itu pimpinan. Untuk ini langsung PMB-nya aja, yang mau dibuat profil risikonya aja. Ini kan yang dibuat profil risiko PMB-nya kan, atau apa? Sebentar, ini bikin apa bawahnya? Penerimaan mahasiswa baru. Nah ini, nah bacakan ini aja ya, penerimaan mahasiswa baru. Yang nomor 2 aja, tugas dan tanggung jawab nomor 2 ini. Dibacakan, Ibu, yang nomor 2. Nomor 2. Oke, untuk yang penerimaan mahasiswa baru atau marketing, untuk tugas dan tanggung jawabnya itu ada melakukan promosi dan pemasaran lembaga, terus menarik calon mahasiswa atau klien baru. Yang ketiga adalah mengelola kegiatan penerimaan mahasiswa baru atau PMB. Yang keempat ada menjalin kerjasama dengan sekolah atau institusi lain. Untuk karyawan di bawah PMB atau marketing itu biasanya membantu pelaksanaan promosi, pendaftaran, dan pelayanan informasi, Ibu. Ya, oke. Ini tugasnya ini ya. Pokoknya menarik mahasiswa lah gitu ya intinya ya. Iya, Ibu. Oke, kemudian nih ceritakan singkat nih profil risiko yang sudah dibuat. Ya, paling kalau untuk prosesnya yang pertama itu ada pendaftaran online, Ibu. Biasanya risikonya itu ada error pada sistem. Biasanya dihadapi oleh calon pendaftar. Untuk penyebabnya biasanya karena kurang pengujian sistemnya sih, Ibu. Sebelum pendaftarannya dibuka. Terus kalau untuk pengandalian saat ini tuh paling kita monitoring real time. Untuk dampaknya sih jadi terhambat, Ibu. Proses pendaftarannya jadi terhambat. Oke, ya benar. Jadi pendaftarnya males ya, lemot nih sistemnya, nggak bisa masuk gitu, jadinya nggak jadi daftar deh gitu ya. Iya, biasanya gitu, Ibu. Ini 3 ya levelnya ya, skala kemungkinan terjadinya. Iya, tinggi, ya. Bu. Tinggi. Ini sering error ya? Seringnya sih iya sih, Bu. Paling ada beberapa fitur aja yang kurang kita tambahin. Ya, oke. Penanganan resiko
Tim PMB standby seluruh kontak secara online. Di sana IT-nya siapa sih Mbak yang di ASMI? Kalau untuk admin perguruan tingginya itu ada di Parobi, Bu. Mm-mm. Ya, cuma kalau untuk di yayasan itu Pak Hadi. Pak Hadi bukan karyawan tetap sana ya, dia itu ya. Iya, tadinya dia Ah, di IBM cuma pindah jadi ILPG kayaknya, Bu. itu ya. Tapi masih tetap itu ya nangani ASMI ya. Iya, masih. Kalau ada apa-apa kayak internet atau apa itu ngadunya ke beliau, Ibu. Iya, oke. Yang paling tinggi apa ini? Resiko yang paling tinggi. Ini Itu ya 9, 4, 9, 4, 16 ini apa nih 16 sampai merah? Coba. iya, Daftar daftar. Kok Mbak menilai 16 itu kenapa? Coba ini dibacakan. Iya. Kalau untuk proses daftar ulang itu biasanya karena ini Bu, mahasiswanya tuh biasanya karena ekonomi gitu Bu, makanya dia nggak jadi bayar. Itu atau udah daftar ya. Iya. Tapi nggak jadi daftar ulang karena biaya terkait biayanya ya mungkin. Oke. Ya biasanya pendaftaran berapa sih Mbak di ASMI? Kalau untuk tahun kemarin sih digabung sama KIP-nya ya Bu ya, nyentuh sih Bu di 100 lebih. 100.000? Apanya Ibu untuk mahasiswanya atau? Mahasiswa daftar aja pendaftaran. Mohon maaf Ibu, bisa diulangi Bu, putus-putus soalnya sinyalnya. Daftar maksudnya kalau mahasiswa tuh mau masuk situ kan daftar tuh, uang pendaftarannya berapa? Oh, kalau untuk uang pendaftarannya di 250. 250, ya oke. Iya. Setelah itu kan ada ujian nggak? Ujian tulis nggak apa langsung aja? Online sih Bu di websitenya. Oh, ujian juga online, syarat lah ya itu ya ujiannya ya? Iya, saringan masuk. Tapi semuanya diterima kan? Iya. Iya kan itu syarat doang kan? Iya. Oke, habis itu terus ini karena ini ya, karena kondisi keuangan jadinya mengundurkan diri ya, karena tidak ada DP. Kemudian follow up komitmen pendaftar, kemudian kuota kelas tidak terpenuhi. Jadinya karena nggak jadi daftar, jadi tidak terpenuhi ya. Ini sering terjadi ya, jadi 16. Nah, kalau uang gedungnya berapa sih di ASMI, Mbak? Kalau untuk sekarang itu udah nggak ada uang gedung Ibu. Jadi cuma per SPP aja per 6 bulan. Oh, SPP per 6 bulan. Maksudnya 1 bulannya berapa nih? 1 bulannya itu dicicil 1.500.000. SPP-nya tuh di 6 juta. Kayak anak SMA ya berarti ya? Iya, diturunin Ibu harganya. Oh iya ya, oke. Enak nggak ada uang gedung sebetulnya ya? Iya. Ya, oke. Kebijakan DP tidak dikembalikan program pengenalan kampus. Ya ini kritis banget ini ya. Jadi ini kalau yang merah-merah ini perlu ditindaklanjuti ya, diprioritas ya. Diprioritaskan ini kan merah nih. Nah, bagaimana caranya biar ini tidak terjadi gitu ya. Nah, ini prioritas ini perlu dipikirkan untuk tindak lanjut ke depan ya. Ini timnya benar nih. Tim penerimaan mahasiswa baru. Jadi jangan sampai ya sudah daftar itu nggak jadi daftar ulang. Nah, bagaimana tindak lanjutnya ya? Apa dikasih apa gitu promosi atau apa gitu biar mahasiswanya tertarik untuk masuk ASMI, jangan sampai nggak jadi daftar ya. Mungkin mahasiswa itu tidak hanya daftar satu mungkin ya, ada di ASMI, ada di Gunadarma, Trisakti mungkin ya. Jadi mereka milih nih ternyata nggak jadi di ASMI, mungkin Trisakti mungkin mereka nah, gitu ya. Jadi ini perlu adanya penguatan promosi nih ya. Apa sih keunggulan ASMI gitu ya sehingga calon mahasiswa baru ini tertarik ya untuk mendaftar di ASMI. Kira-kira apa sih keunggulannya itu perlu dipromosikan lebih kencang lagi promosinya ya. Biasanya di mana promosinya selain Instagram? Halo, Mbak Biasanya Sita. ya Ibu. Di mana selain Instagram? Paling kita di TikTok Ibu. Di TikTok. Emang ada TikToknya ya IBM ASMI ya? Iya Ibu, ada. Oh ada. Coba kalau kalian kegiatan-kegiatan tuh semuanya tuh masukin TikTok nih biar pada tertarik.
Ternyata mahasiswa IBM ASMI itu pada itu dong, apa ya, pada kreatif gitu, banyak inovasinya gitu, sehingga tertarik ya untuk masuk ke ASMI. Apa sih yang menjadi keunggulan atau kelebihan IBM ASMI? Mungkin perlu ditonjolkan di sana ya, agar calon mahasiswa baru itu tertarik ya untuk masuk ke ASMI. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siti Kamalia, sudah bagus. Ini sudah bisa ya, intinya membuat profil resiko ya. Ada kendala nggak? Iya. Ada kendala nggak membuatnya ini? Paling bingung di idenya aja sih, Ibu. Oh ya, ini konsultasi atau koordinasi nggak sama tim? Ini apa aja nih desain di sini nih gitu? Atau buat sendiri? Saya sendiri sih, Bu. Oh ya, karena kerja di situ ya, jadi sudah paham ya kira-kira apa kendalanya, ya sering terjadi apa gitu ya. Iya, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Siti Kamalia, bagus sekali. Ini saya kasih nilai 96 ya. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Iya, langsung saya masukkan saja. Bagus-bagus nih. Ya, terima kasih. Oke, next siapa ya tadi? Mbak Putri Jawa tadi sudah Putri Jawa ya urut tadi ya. Mbak Putri Jawa dulu. Ini saya review langsung saya nilai. Putri Zahwa. Pinter-pinter mahasiswa saya nih, Masya Allah. Bagus-bagus pekerjaannya. Nah, ini ada tabel, ada struktur organisasi. Bentar, struktur organisasi dulu. Sebentar ya, saya buka dulu. Ini kayaknya PDF tadi. Nah, ini struktur organisasinya. Saya unduh dulu biar bisa besar. Oke, Kak Putri Jawa, bisa dijelaskan ini struktur organisasinya? Iya, jadi kalau struktur organisasi ini yang saya ambil itu dari divisi service, Bu. Karena kalau misalkan keseluruhan itu ada divisi sales, cuma kalau sales itu kan nggak terlalu terpatok sama struktur organisasi, jadi saya ngambilnya yang di service aja. Oke. Yang paling atas itu di atasnya kepala cabang ada general manager, itu Pak Rudi. Kalau untuk posisi saya sendiri di admin service, cuma karena ada kendala karena kasirnya ini sekarang lagi cuti, jadi saya nge-backup kasir juga, Bu. Ya, oke. Oke, bagus sekali. Ini perusahaan apa, Mbak? Dealer, Ibu, dealer mobil. Oh, dealer mobil. Motor, khusus motor atau mobil juga ada? Khusus mobil aja, Ibu, merek Mitsubishi. Khusus mobil. Merek Mitsubishi. Oke. Terus kita lanjut ke tugas dan tanggung jawabnya. Sudah lama Mbak kerja di sana? Sudah lumayan, Ibu. Mau jalan 2 tahun. Luar biasa ya, Masya Allah. Sambil kuliah loh. Serikandi Indonesia luar biasa. Kerja sambil kuliah. Sama saya juga dulu kerja sambil kuliah. Oke, ini tugas dan tanggung jawabnya. Mbak sebagai sebelah mana? Di bawah, Ibu. Admin service sama Ya. kasir. Wah, luar biasa itu. Nih, admin ini. Iya, Bu. Oh, luar biasa. Coba dibacakan tugasnya Mbak apa? Service administration itu tugasnya melakukan tugas administrasi untuk mendukung pelaksanaan proses kerja pada bengkel servis atau workshop secara baik dan benar sesuai standar operasional serta syarat dan ketentuan dari MMKSI dan MFTBC. Oke. Udah, ini cukup. Yang penting itu kerjaan Mbak apa ya. Terus kita lanjut ke Excel-nya sebentar.
Excel. Ada kendala nggak Mbak waktu membuat? Halo Mbak Putri. Paling di saat ininya tuh Bu, skala yang kemungkinan terjadinya resiko itu sih Bu. Oh ya, oke. Nah, oke, silakan dijelaskan ini dari nomor 1 dulu coba. Ya, yang pertama itu ada verifikasi dokumen sumber transaksi. Itu resiko yang sering banget terjadi di sini biasanya transaksinya itu nggak jelas nama toko, alamat, terus stempel dan lain-lain, terus dokumen-dokumen yang kita terima juga nggak lengkap gitu. Nah, penyebabnya itu biasanya karena pengelolaan dan pengecekan dokumen itu belum teliti. Biasanya itu bisa dari sayanya sendiri atau bisa jadi dari si orang lain itu. Lalu pengendaliannya itu dengan pengecekan dokumen yang dilakukan dengan hati-hati dan memerlukan beberapa syarat agar dokumen diterima dan diproses. Maksudnya beberapa syarat itu kayak contohnya harus ada bukti PO-nya atau bukti stempelnya kayak gitu-gitu sih Bu. Ya, oke. Skala kemungkinan risiko 3. Ya, dampaknya 3, 9 ini masuknya tinggi nih ya. Iya Bu, karena sering banget, sebenarnya nggak sering banget, tapi beberapa kali itu pasti ada hal yang terjadi kayak gini. Oke. Rencana penanganan risiko. Rencana pengenangan resikonya ini pasti dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen dulu sebelum dilakukan proses pembayaran. Bila dokumennya itu belum lengkap, itu pasti belum bisa diproses. Kayak contohnya kurang 1 dokumen aja, itu pasti akan kita balikin lagi, Bu. Ya, oke. Target waktu udah 8 April sampai dengan 2 Mei ya. Iya, Bu. Oke, PIC-nya ini administration head ya. Oke, tinggi. Ini yang merah ini coba dijelaskan. Kenapa ini sampai kritis merah? Merah sekali ini. Kalau itu dia prosesnya ini pencatatan transaksi keuangan pada sistem, Bu. Ini karena gini Bu, misalkan pencatatan transaksinya itu yang harusnya masuknya ke akun A tapi kita masukin ke akun B. Karena nanti kalau misalkan kayak gitu nanti akan berpengaruh di ledgernya. Iya benar, jurnalnya ya. Iya, jadi nanti pas saat per periode itu nanti laporannya jadi nggak balance gitu. Ya oke. Ini sering terjadi. Iya sering Bang, sering Ibu. Ya. Ini maaf yang bertugas di sini itu maksudnya dia memang sudah ahli ini atau memang baru karyawan baru? Kenapa sering terjadi? Kurang teliti mungkin ya atau gimana? Ya kurang teliti sih Bu. Ya, terburu-buru nih, pengembangan dilakukan secara terburu-buru dan tidak teliti. Iya, mungkin karena dia udah terbiasa Bu, jadi kayak nganggep enteng gitu loh Bu. Jadi ini udah di luar kepala, jadi nggak dilihat lagi, nggak teliti. Nggak dicek lagi ya, sudah diinput nggak dicek lagi gitu ya. Kirain udah benar, padahal ya ada yang salah, ada yang kurang tepat gitu ya. Iya Bu. Ya oke, kritis pencatatan seluruh transaksi dilakukan sesuai SOP ya. Kalau yang merah-merah ini yang dianggap kritis ini ditangani dulu ya. Tuh karena ini dampaknya juga luar biasa kalau udah kritis ini ya. Jadi dibuat skala prioritas. Kira-kira apa nih yang perlu dicarikan solusinya agar tidak terjadi ya hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini ya. Kesalahan pencatatan ya ini kan bahaya sekali ya kalau sampai salah. Nah ini ditindaklanjuti dulu, diatasi dulu kalau yang merah-merah ini ya. Jangan sampai berulang, kesalahan itu berulang. Ya paling enggak ini turun lah ya. Skala resikonya itu dari 5 bisa turun lah gitu ya. Levelnya jadi turun 1 atau 2 gitu ya. Jangan sering melakukan kesalahan. Nah ini ditindaklanjut dulu, difokuskan ke situ dulu, yang merah dulu ya, di prioritas penyelesaiannya. Nah setelah ini kan 25 nih, kan ada poinnya nih levelnya.
25 yang 25 ini ditangani dulu ya, prioritas di sini dulu, diselesaikan dulu, jangan sampai berkelanjutan ini ya, atau berulang-ulang terjadinya kesalahan ini ya, kan resikonya besar sekali ya, ini 25 ya, sampai 25 nih resikonya. Kemudian habis itu yang setelah 25 apa ini, setelah ini terselesaikan, diketahui nih tindak lanjutnya seperti apa, ya solusinya seperti apa sudah ditemukan, kemudian melanjut ke berikutnya, poinnya 9 nih, levelnya 9 nih ya. Jadi jangan sampai nanti bulan depan ya, ataupun triwulan berikutnya itu skalanya masih tetap 3 ya. Kalau bisa diturunkan ya 1 bahkan 0. Nah, itu ya. Diturunkan level 1 lah paling tidak ya, gitu. Jangan tinggi gitu. Nah, setelah ini diselesaikan ya, mendapatkan solusi, baru ke berikutnya, ke yang ke-6 dan ke-4 begitu ya caranya, prioritas penyelesaian prioritas ya terhadap profil risiko. Nah, itu ya. Jadi dengan dipetakan seperti ini, profil risiko kita tahu ya, bagian mana yang perlu difokuskan gitu ya untuk ditindaklanjuti ya gitu ya. Jadi jangan sampai perusahaan itu rugi besar ya. Kalau kritis ini kan rugi besar nih, berarti benar-benar perlu perhatian. Nah, gitu ya. Nah, dengan di levelkan ini kita jadi tahu ya mana-mana yang urgent yang harus ditindaklanjuti. Nah, ini yang mengancam, ini kan ancaman nih. Kalau sering terjadi kesalahan seperti ini kan lama-lama ya perusahaan bisa rugi ya gitu ya. Nah, jadi kita jadi lebih tahu skala prioritas yang harus diselesaikan, yang urgentnya yang mana. Nah, dengan adanya ini profil risiko, kita mengetahui levelnya ini ya. Oke, udah bagus Kak Putri Zawa ya. Udah bagus sekali ini ya. Ntar saya tutup dulu, stop. Sudah bagus. Ntar saya masuk ke sini. Terima kasih sudah berproses, luar biasa ya. Ada kendala nggak membuatnya? Paling yang tadi aja sih Bu, yang di bagian pas skala resikonya, karena saya kan ngambilnya itu dari 2 jabatan, dari kebagian kasir sama dari bagian admin. Jadi agak susah aja sih Bu untuk nentuinnya. Oh gitu ya, kasir. Ya karena bukan bagiannya ya. Iya Bu. Ya oke. Oke, udah bagus. Ini saya kasih nilai berapa ya? 97. Makasih Bu. Ya oke. Semuanya nilainya A kok, nggak apa-apa, tenang saja. Nanti kalau belum bagus, nanti saya kembalikan, silahkan direvisi. Oke, selanjutnya siapa tadi ya yang datang? Oh, Rizka, Bu Rizka. Selamat malam, Bu Rizka. Selamat malam, Bu. Ya, sehat Ibu. Agak-agak serak, Bu. Walah. Agak melehoi. Oh ya, Bu. Gak enak badan ya? Iya, Bu. Cuacanya, Bu. Iya. Kurang mendukung. Jaga kesehatan semuanya. Bentar, mana ya? Punya Bu Rizka ya. Kok jadi begini nih? Tugas, tapi tugas. OTS. Nah ini, kita lihat punya Bu Rizka. Ibu sudah makan? Sudah, Bu. Belum makan, silahkan sambil makan, nggak apa-apa, sambil mendengarkan kuliah. Manajemen risiko, struktur organisasi kita membentuk. Ini Mitsubishi lagi. Kan. PT Jasa Raharja. Oh, ini gambar ya, Bu?
Iya Bu, Ini udah PNJ. kelihatan belum? Udah Ya. Bu. Oke, coba dijelaskan Ibu singkat struktur organisasinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat malam Ibu dan teman-teman. Saya akan menjelaskan struktur organisasi PT Jasara Harja. Kalau dulu namanya perwakilan Tangerang, sekarang jadi cabang Tangerang. Yang Oh, paling ya. jelas itu kepala perwakilan. Kepala perwakilan itu kita langsung ke PJ Teknik aja yang di yang divisi sama saya. PJ Teknik di bawahnya itu ada PJ Samsat. PJ Samsat di bawahnya lagi itu Gerai Samsat. Oh, Jadi kalau PJ Samsat itu dia di Samsat Induk. Tapi kalau Gerai Samsat di Samsat pembantu lah gitu, Bu. Gitu. iya, iya, oke, Nah, oke. kebetulan kalau saya di Gerai Samsat pembantunya, hanya memang lebih fokusnya di Samsat Induk. Lebih banyak standby-nya di Samsat Induk. Iya, iya, oke, oke. Sementara itu untuk struktur organisasinya, Bu, kalau untuk lalu untuk Bentar, saya tugas, baru tugas tanggung jawab. Ini ya, iya Bu. saya gedein dulu deh. Kalau tugas dan tanggung jawab, kalau PJ Teknik itu bertugas mengerjakan pekerjaan teknik dan bertanggung jawab langsung kepada kepala perwakilan atau kepada kepala cabang atas pekerjaannya. Nah, langsung ke Gerai Samsatnya. Gerai Samsat bertugas mengerjakan pekerjaan dan pelaporan administrasi Gerai Samsat dan bertanggung jawab atas Gerai Samsat yang menjadi tanggung jawabnya langsung kepada kepala cabang. Di sini mana Grace satu yang bawa sendiri nih ya? Kalau sendiri, iya Bu. Oh ya, oke, oke. Terus lanjut kita ke profil Manajemen. risikonya. Yang ini ya. Stop dulu kita ke Excel. Kita ke Excelnya. Yang mana Ibu? Ini ya? Di sebelah lagi Bu, di sebelahnya formulir Bu. Ini. Tapi risiko. Yang mana? Oh, sebelahnya sini. Kayaknya ada sheet yang belum terbuka Bu. Sebelah kiri. Ke kirinya Bu. Nah, ini ya. Ini di unit, ini profil resiko PT Jasara Harja Cabang Tangerang, langsung di unit kerja teknik. Untuk profil risiko level risiko yang paling rendah itu ada di penurunan outstanding IWKBU. Oh, Beberapa Bu yang rendah, dia rata-rata. Jadi Jasara Harja itu pertama saya kenalkan dulu ya Bu ya, kalau Jasara Harja itu adalah asuransi sosial yang menangani kecelakaan lalu lintas. Nah, untuk pengumpulan dananya itu dari Samsat Bu, dari SWD KLLJ dan IWKBU, IWKL, IWPU. SWD KLLJ itu adalah sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Sementara IW itu iuran wajib. Nah, kalau sumbangan wajib itu dipungut dari setiap kendaraan, baik itu sepeda motor, kendaraan roda 4 yang pribadi, ataupun angkutan umum. Nah, tapi kalau IW, iuran wajib itu dipungut dari setiap penumpang yang menaiki angkutan umum.
hanya dikumpulkan oleh pemilik angkutan umum atau pemilik perusahaan otobus gitu. Nah, jadi untuk skala yang level resiko yang rendah itu kebanyakan memang di pendapatan, di pertumbuhan pendapatan IW dan SW-nya seperti itu. Di level resiko yang rendah. Nah, hanya kalau untuk level resiko yang tinggi itu kebanyakan di outstanding, Bu. Jadi adanya outstanding. Ya, oke. Outstanding. Outstanding itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, outstanding IW. Banyak itu di IW, Bu. IW itu risikonya itu karena kendaraan bermotor umumnya itu nggak layak jalan. Nah, jadi dari penyebabnya mungkin biaya pemeliharaan kendaraannya lebih besar. Seperti itu, Bu. Dampaknya ya menurunnya jumlah operasional armada IW, pendapatannya jadi tidak tercapai. Jadi pengaruh ke pendapatan. Ya itu sementara itu, Bu. Ini sering terjadi luar biasa ya. Pernah outstanding IW, kategori banyak potensi kendaraan motor umum yang tidak layak jalan. Ya, pengendaliannya itu jadi kita sering koordinasi, kunjungan ke Bapenda, kunjungan ke Dinas Perhubungan, atau kita jadi intinya ini pendapatannya jadi turun ya, karena kendaraannya itu tidak layak jalan, sering libur, sering diperbaiki ke bengkel, jadi pendapatannya jadi turun. Iya. Oh ya, ini kendaraan-kendaraan ini yang armada penumpang berarti ya? Iya, Bu, penumpang umum, Bu. Penumpang umum ya gitu, karena kondisinya udah nggak layak, sering rusak, sering masuk bengkel, jadinya ini ya pendapatan dari ini ya apa namanya jasara harja turun. Iya. Nah ini oke, ini ya, ini kritis ya. Ya caranya ya sosialisasi ke pemilik-pemilik armada agar rutin ya melakukan maintenance atau pemeliharaan biar armadanya itu tidak sampai rusak parah kan gitu ya. Dilakukan jasara harja itu ya. Iya. Sosialisasinya. Sosialisasi dan juga kita langsung CRM atau door to door, Bu, ke pemilik kendaraan. Luar biasa ya pedulinya ya gitu jasara harja ya. Iya, Bu. Ya itu tadi ya biar gitu kan ada pemasukan. Iya, bisa bayar santunan, Bu. Iya benar. Itu satu penumpang itu berapa? Satu penumpang itu kalau dihitung ya, Bu ya, kalau untuk angkutan umum angkot itu Rp60, Bu. Rp60 per satu kali jalan. Itu aturan dari perhitungan dari jasara harjanya. Hanya kepada pemilik angkutan umum itu ditariknya itu borongan, Bu. Tarifnya borongan. Jadi berapa biasanya? Dihitung kalau angkot yang kecil itu 1 tahun itu 156.000. Oh itu sekalian bayar pajak kah? Iya, Bu. Jadi sekalian bayar pajak kendaraan bermotor, di situ ada jasara harjanya. Iya, Bu. Yang SPDKLLJ, Bu. Kalau Ibu notif di notisnya itu di pembayaran pajak kan ada 2 tuh ya, Bu ya. Ada pembayaran pajak saya juga kayaknya bayar pajak juga dapat kartu itu, kartu jasara harja. Warna biru ya, Bu ya? Iya, itu saya bayar berarti ya. Iya, itu kartu Dana. Iya. Itu udah termasuk di yang kalau motor itu kalau di Jakarta saya kurang tahu. Kalau di Tangerang itu 35.000. Mungkin sama. Iya. Oh, dapat itu kayak kartu gitu ya. Yang bisa ditempel ya, Bu ya? Ya gitu. Tapi saya enggak tempel. Ya, paling dapat kayak gini gitu ya. Ya. Oke, ya. Oke, Bu Rizka, bagus sekali ya ini. Ini terus tanggapan Ibu membuat ini dari perusahaan Ibu gimana? Kalau kan ini kan saya juga konsultasinya ke PJ Teknik sama ke PJ Samsat, Bu. Yang saya kan ada PJ Teknik dan PJ Samsat. Kalau PJ Teknik memang dia memberikan masukan-masukan. Oh ini kita resikonya di sini, kebanyakan resikonya di sini gitu, Bu.
Terus Oh gitu. tadinya sempat bingung juga di skala pelevelannya. Ah, Hanya ya udah, oh kayaknya ini deh gitu. Masih kayaknya Bu. koordinasi Kan ya gitu ya. iya, tetap Bu koordinasi Bu, karena kan eh, saya level kalau dibilang level paling bawah ya memang level paling di bawah kan karena digerai gitu. Iya, oke. Resikonya kecil ya. Iya Bu. Iya, oke, oke. Ah. Kemarin Ibu cerita katanya perusahaan Ibu pengen membuat juga profil risiko. Iya Bu. Jadi kalau ini kan PJ teknik ya Bu ya, di Ah, teknik ya, di unit kerjanya teknik. Nah, mm, next ke depannya itu, jadi kita gerai pun itu akan ada risiko sendiri Bu, profil risiko sendiri. Kita iya. disuruh buat memanage risiko kita sendiri gitu. Oh, jadi akhirnya ya dengan Ibu membuat ini, jadi semuanya punya ide nih. Oh, kita membuat dong profil risiko gitu ya. Enggak Ibu, enggak. Oh, sudah ada. Bukan karena saya, enggak. Emang Malah sudah ya, ada. malah yang lain, kok Mariska udah ini sih, udah ngerjain resiko ini, manajemen risiko. Iya, tugas kampus gitu. Sekalian ya, sekalian nyicil ya. Iya Bu, ya alhamdulillah Bu, jadi jadi masukan ya Bu ya, buat saya jadi tambahan ilmu gitu Bu. Orang-orang yang belum tahu ya Bu ya, saya udah tahu duluan gitu. Oh iya. Ya oke, luar biasa ya. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh bermanfaat ya dan bisa Amin, diterapkan di tempat amin, kerja. amin, Ya, makasih. oke, terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Bu. Sudah berproses. Prosesnya juga luar biasa effortnya. Ini saya kasih nilai 97. Ya, makasih Bu. Tenang, semuanya A semua. Ya Bu. Saya kasih A semua. Nah, langsung saya nilai. Semuanya bagus-bagus kok. Nih. Siapa yang belum ya? Yang belum siapa tadi ya? Catherine ya, Kak Catherine ya. Halo Kak Catherine. Di sini ada Kak Catherine. Iya, Ibu. Ya, sebentar saya cek dulu ya. Oh, ini Kak Catherine dan Nur Naswa, Kak Naswa. Kak Catherine dulu ya. Tunggu lagi jalan nih, Narisa. Gitu ya. Oke, Kak Catherine bisa dijelaskan struktur bisnis kue kering ya, luar biasa ini usaha sendiri ya. Oke, yuk Kak Catherine. Halo Kak Catherine, yuk. Bagus Iya, ini Ibu. yang kreatif ya. Oke, struktur bisnis kue kering. Oke, bisa dijelaskan. Ya, jadi untuk struktur bisnis kue keringnya, yang pertama itu ownernya itu pemilik usaha, yaitu mama saya sendiri yang Nah, bikin. oke. Lalu untuk produksinya itu mama saya sendiri juga. Hmm, Mm-mm. Kalau untuk pemasaran dan penjualannya itu saya dan oke. admin keuangannya itu atau apa ya dibilangnya, untuk transaksinya lah ya itu saya sama mama saya dan quality kontrolnya tuh pengawasan kualitas itu saya sama mama saya juga. Ya, oke. Ini bisnis keluarga ya, bisnis kue keliling. Oke, ini silakan dijelaskan singkat. Untuk penjelasan strukturnya yaitu owner mengatur arah dan strategi usaha, mengawasi semua bagian. Yang kedua, produksi itu yang bertugas membuat kue sesuai resep dan standar kualitasnya. Yang ketiga, pemasaran dan penjualan yaitu mengelola promosi penerima pesanan, menjaga hubungan dengan pelanggan. Yang keempat yaitu keuangan, mencatat pengeluaran dan pemasukan, menghitung laba atau rugi. Yang kelima, quality control itu menjaga konsistensi rasa, tampilan, dan kebersihan produk. Ya, oke.
Langsung ke Excel-nya aja ya. Oke, bisa dijelaskan singkat, Kak? Ini yang tinggi nih ya, dan nomor 1 nih, penerimaan pesanan. Oke, Untuk prosesnya itu penerimaan pesanan yaitu ada risikonya, pesanan tidak tercatat atau terlewat. Penyebabnya kurangnya pencatatan manual dan tidak ada sistem digital. Lalu pengendalian saat ini yaitu buku pencatatan dan rekap harian. Dampaknya pesanan tidak terpenuhi, pelanggan kecewa. Ya, oke. Skala kemungkinan. Skala kemungkinannya 3, skala dampaknya 3, dan skala levelnya itu 9 atau level resikonya tinggi. Untuk rencana penanganan resikonya atau risk treatment yaitu membuat sistem digital sederhana untuk input pesanan, pelatihan pencatatan kepada petugas. Target waktunya itu setiap hari, PIC-nya tim penjualan. Ya, oke, bagus. Terus ini saya lihat dulu yang merah ini, Kak. Yang merah ini coba. Kenapa ini merah ini? Kenapa kritis sekali ini? Coba dijelaskan. Itu retur atau pengembalian barang, returnya tidak tercatat, tidak dikelola atau tidak dicatat, tidak ada prosedur pengembalian. Kalau ini risiko ya, kalau nggak salah. Belum ada ya. Ini Pengendalian risiko ya? saat ini itu belum ada. Dampaknya kehilangan kepercayaan pelanggan. Lalu ini apa tadi? Skala kemungkinan. Iya, skala kemungkinannya itu 4, skala dampaknya itu 4, skala resikonya 16. Jadi kritis ya. Jadi kritis. Ini tuh rencana penanganan resikonya yaitu membuat formulir pengembalian SOP atau retur. Ininya bulan target waktunya dalam bulan ini. Untuk PIC-nya itu tim penjualan. Ya, oke. Terima kasih Kak Catherine. Ini bagus sekali ya, sudah bisa memetakan profil risiko. Bagus sekali ini usahanya ya. Usaha sendiri ya, ini ya, kue kering. Ini sudah berjalan, Kak? Sudah, Ibu. Sudah berjalan? Iya. Oke. Ya, oke, maaf ya sebentar. Nah, ini sudah berjalan berapa bulan usahanya ini, penjualan kue kering? Kalau untuk usaha sih udah lama ya, Bu. Ada 5 tahun lebih, cuman paling kayak pesanan-pesanan aja buat hari raya gitu. Oh, bikin nastar gitu ya? Iya. Ya, oke, luar biasa ya. Ya, ini ya retur atau pengembalian ini, nah tidak dikeluarkan, tidak ada proses pengembalian. Nah, ini kan ini merah nih. Coba yang ini ditangani dulu ya. Bagaimana biar ini skalanya atau levelnya ini ya, ini resikonya itu bisa turun jadi tidak 4 gitu ya. Ini kan sering ya. Nah, bagaimana caranya sih agar dikelola dengan baik ya sehingga tuh resikonya itu tidak sering ya, tidak sering terjadi gitu ya. Levelnya bisa turun dari 4, bisa turun lah paling nggak 1 gitu ya. Atau bahkan 0, nggak ada sama sekali. Nah gitu ini retur atau pengembalian. Tapi tetap ada, sering ada gitu retur ya, pengembalian. Kadang-kadang ya. Iya, Ibu, kadang-kadang juga ada. Ada yang balikin udah beli gitu, nggak jadi dibalikin gitu. Iya, biasanya sih yang nggak jadi mesen. Kita udah beli bahan-bahan nih. Oh, terus ya ada yang nggak jadi mesen. Oh, udah beli bahan-bahan, sudah bikin, udah capek-capek, ternyata nggak jadi. Iya. Iya, mungkin itu bisa pakai sistem DP, mungkin bisa ya. Iya, bisa aja sih, Bu. Jadinya kalau dia nggak jadi mesen ya DP-nya hilang, uang DP-nya. Iya.
Jadi mau nggak mau dia belilah gitu barangnya tersebut. Nah itu solusinya bisa jadiin solusi gitu ya. Oke, sudah bagus sekali, sudah bisa memetakan profil risiko. Saya doakan mudah-mudahan usahanya semakin lancar ya, maju, laris gitu ya. Iya, amin Ibu. Kembang ya. Oke, amin amin ya Rabbal alamin. Saya kasih nilai 96. Terima kasih ya semua nih nilainya. Oke, lanjut. Siapa yang terakhir nih yang belum nih? Nazwa Ibu. Naswa. Nilainya bagus banget nih, AA semua. Ada kendala nggak membuat profil resiko teman-teman? Udah ada contohnya ya. Insya Allah bisa ya. Kayaknya kayak di kata-katanya deh, Bu. Oh iya ya, membuat kalimatnya gitu ya, agak-agak gitu ya. Gimana ya yang tepat gitu ya. Iya. Iya, nanti lama-lama terbiasa bisa. Kan perlu tim nih, mikir nggak? Kalau mikir sendiri buntu, ayo sama tim yuk kita rapat gitu. Gimana ini baiknya kata-katanya nih? Mendeskripsikan pekerjaan kalian itu gimana kata-kata yang tepat tuh perlu tim ya. Kalau dimikir sendiri dah buntu, ayo kita rapat gitu sama timnya. Emang kalau membuat profil risiko tidak bisa sendiri ya, karena itu kan pekerjaan tim ya. Ya sama timnya gitu. Kecuali nggak melibatkan kelompok atau organisasi itu bisa ya sendiri. Dirapatkan sama timnya gitu biar terbuka ini kira-kira idenya gimana ini gitu ya. Oke, Mbak Naswa, silahkan untuk dijelaskan ini struktur organisasinya. Iya, Bu. Ini untuk struktur organisasi UMKM keripik tempe ya, Bu. Coba Kak Isinya- Naswa dibuka kameranya, coba. Oh, sebentar, Bu. Iya, soalnya gitu gambarnya sepatu. Diganti kalau bisa ya. Diganti gambarnya jangan sepatu. Pemandangan gitu, diganti pemandangan. Oke, silahkan. Nah, yang pertama itu ada pimpinan, terus ada bagian keuangan, produksi, pemasaran, dan pengemasan. Di bawahnya itu semuanya karyawan. Maaf, kepencet nih ada kucing. Lah, oke. Nah, di sini saya ngambil di bagian pemasaran, Ibu. Oh ya, oke, langsung ke pemasaran aja ya. Iya, Bu. Ini pemasaran, oke. Nah, ini coba jelaskan pemasaran. Untuk tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Lalu mengembangkan strategi pemasaran untuk mempromosikan produk atau jasa. Ya. Yang selanjutnya melakukan kegiatan promosi seperti iklan, publisitas, atau penjualan langsung. Terus selanjutnya bertanggung jawab atas citra positif produk atau jasa dan organisasi. Yang terakhir yaitu bertanggung jawab atas kepuasan pelanggan. Ya, oke. Lanjut kita ke profil resiko. Bisa tutup dulu. Saya tutup dulu ini. Ya ini ya. Oh ya ini. Keripik tempe ya, Kak? Iya, Ibu. Keripik tempe. Ya, oke. Silahkan dijelaskan ini. Yang nomor 1 dulu. Udah kelihatan Sebentar, berarti? Ibu. Lagi loading di saya, Bu. Oh, screen share post. Oh, kenapa saya post ya? Padahal saya nggak pencet apa-apa.
Coba saya stop dulu deh. Saya kepencet pause. Kenapa pause lagi ya aku ya? Coba yang lain saya tutup dulu deh. Biar tidak berat. Nah ini ya. Kelihatan kan Mbak? Iya Ibu, udah kelihatan. Iya, yang tadi kebanyakan saya buka jadinya error. Nah, Nah, untuk yang pertama yaitu prosesnya melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Resikonya yaitu riset pasar yang buruk dapat menghasilkan data yang salah atau tidak mencerminkan kondisi pasar sebenarnya. Untuk penyebabnya yaitu metode riset yang kurang tepat. Untuk pengendalian saat ini yaitu melakukan validasi data. Dampaknya yaitu keputusan pemasaran yang salah arah. Untuk skala kemungkinan terjadi resikonya 3, skala dampaknya 3, dan skala level resikonya 9 atau tinggi. Untuk rencana penanganan resikonya yaitu bentar, ada kucing mengganggu. Kucingnya lari-lari. Ya, terus? Untuk rencana penanganan resikonya yaitu melakukan validasi data riset pasar yang salah arah. Untuk target waktunya 21 April sampai 28 April 2025. Untuk PIC-nya anggota tim riset dan pengembangan. Ya, oke, udah bagus nih buatnya. Yang paling tinggi apa? Kalau untuk yang paling tinggi nggak ada, Bu. Yang 9. Ini sedang. Coba yang sedang dulu deh. Ini yang 2, level 2 nih. Apa ini coba? Untuk prosesnya yaitu bertanggung jawab atas citra positif produk atau jasa dan organisasi. Prosesnya yaitu insiden negatif seperti masalah produk, layanan pelanggan yang buruk, atau skandal perusahaan. Untuk penyebabnya yaitu kualitas produk yang buruk. Dan pengendalian saat ini yaitu menetapkan standar kualitas yang ketat. Dampaknya kerusakan reputasi merek yang signifikan. Ya, oke. Skala kemungkinan terjadinya resiko yaitu 2, skala dampaknya 4, dan untuk skala level resikonya yaitu sedang atau 8. Oke. Untuk rencana penanganan resiko yaitu menetapkan komunikasi merek yang signifikan. Target waktunya 21 April sampai 4 Mei 2025. Untuk PIC-nya sendiri yaitu tim layanan pelanggan dan public relation. Ya, oke, udah bagus sekali nih. Bisa nih semuanya teman-teman membuat profil resiko nih ya. Luar biasa, terima kasih ya semuanya. Ada kendala nggak waktu membuat ini, Kak? Mungkin sama yang lain sih Bu, di skala itunya sih Bu. Skala kemungkinan terjadinya resiko itu. Oh iya, jadi menetapkan ya skalanya 3, 2, atau 1 ini yang masih ragu ya. Nah ya ini jadi dilihat dong di prosesnya, pada prosesnya. Nah, proses pekerjaan itu kira-kira sering nggak sih melakukan kesalahan atau sering nggak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan? Ini kan resikonya ini ya, misalnya insiden negatif seperti masalah produk, layanan pelanggan yang buruk. Ini sering terjadi nggak sih? Nah, kalau sering terjadi kira-kira levelnya kira-kira berapa sih, kan di sini ada ya. Oh, nggak dikasih tadi petanya, nggak dibawa ke sini ya. Jadi
ada berapa kali sih kesalahan, 1 sampai 2 kali atau 3 kali kesalahan. Nah, itu kan bisa ya diinventarisir ya, gitu kan datanya kan ada kalau emang sudah rutinitas dikerjakan kan itu jadi tahu nih pekerjaan ini ternyata sering terjadi loh. Nah, sering terjadi kesalahannya itu berapa kali sih gitu dalam sebulan, 3 kali, 4 kali atau 5 kali. Nah, itu kan bisa ya, bisa diinventarisir ya karena kan sudah rutinitas dilakukan. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana kalau level risikonya tinggi ya sampai merah, bahkan sampai merah. Nah, sampai merah. Kalau sampai merah itu harus jadi perhatikan ya, maksudnya diperhatikan benar-benar ya, jangan sampai skala kemungkinan terjadinya risiko itu sering terjadi ya. Jadi harus diinventarisir, dibuat perencanaan penanganan risikonya, jangan sampai resikonya itu bulan depan menjadi merah lagi ya gitu ya. Harus diupayakan agar turun. Bagaimana caranya? Itu dibuat solusinya. Nah, bagaimana bisa menemukan solusinya atau tindak lanjut untuk penanganan risikonya, yaitu diskusi ya. Satu tim itu diskusi ya untuk menyelesaikan permasalahannya gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan sendiri ya kita bawa ke rapat ya dalam tim gitu ya. Bisa juga melibatkan pimpinan ya untuk dapat dibicarakan dengan pimpinan kira-kira solusinya ini seperti apa agar resikonya ini ya tidak sampai merugikan perusahaan ya. Kalau sudah merah itu kan luar biasa banget ya dampaknya ya. Jika tidak segera ditangani dan terus berkelanjutan, nanti yang rugi ya perusahaan dan juga karyawan tersebut gitu ya, karena sering melakukan kesalahan, merugikan konsumen atau kliennya. Nah, itu kan nanti reputasi perusahaan juga bisa ya berpengaruh, jadi reputasinya tidak bagus ya gitu ya, apalagi terkait dengan customer service. Nah, gitu. Kalau konsumen kecewa, pelanggan kecewa, nah reputasi perusahaan jadi buruk ya. Nah, konsumen tidak akan kembali lagi membeli produk kita ya gitu ya. Oke, bagus sekali Kak. Ini Kak siapa ya tadi? Kak Naswa ya. Bagus sekali. Tanya Bu. Iya boleh. Bu, ini kan contohnya yang di sini aja ya Bu ya, yang nomor 1 ini. Untuk level risikonya ini kan tinggi Bu. Ya. Nah, ini kan per bulan biasanya kita bikin risiko ini ya Bu ya, memanage risiko ini kan per bulan biasanya. Nah, kalau untuk sekarang bulan Mei ini level risikonya ini tinggi Bu. Nah, kita kan udah melakukan penanganan risiko nih. Yang rencana penanganan risiko ini udah dilakukan. Nah, memungkinkan nggak Bu bulan depan kita masukin lagi risiko yang ini Bu, risiko yang nomor 1 ini? Ya, kalau tidak ada perubahan, ya maksudnya ini terus bisa. Tapi biasanya Mbak kalau di perusahaan itu mereka buatnya itu tidak per bulan ya, biasanya per triwulan gitu ya. Oh, kalau bisa per bulan Bu? Per bulan, oh ya tergantung masing-masing ya perusahaan ya, kebijakan perusahaan masing-masing. Kalau tempat saya nggak per bulan sih. Kalau misalnya dia ini Bu, tetap nih tinggi seperti ini, apakah akan begitu terus ya Bu ya? Dibikin terus sampai atau dikaji lagi caranya gimana untuk menangani risikonya gitu kali ya Bu ya? Gini ya, kalau setiap bulan tinggi tidak ada perubahan, perlu dievaluasi. Kenapa sih tidak mau berubah? Nah, ini perlu dievaluasi Mbak ya, dirapatkan ya, kok tidak ada perubahan gitu ya, untuk menurunkan ini ya risikonya gitu. Terjadi lagi ini perlu dipanggil ya, ini yang bertugas di bagian tersebut ya. Kamu tidak ada perubahan. Nanti kan dibuat itu Mbak penilaian kinerja, ya Bu, penilaian kinerja. Nah, kalau penilaian kinerjanya itu tidak ada peningkatan untuk menuju baik, nanti kan biasanya di akhir tahun itu kan ada penilaian kinerja tahunan ya. Nah, kalau karyawan kontrak tentunya kalau dia tidak mau memperbaiki kinerjanya, ya tentunya kan enggak diperpanjang lagi. Nah, itu pengaruh kan. Ya ini kecuali kalau PNS tetap ya gimana, susah kan, biasanya kan ada penilaian juga kan ya, kinerja kan ya. Kalau kinerjanya enggak bagus nanti nilainya sekian, nanti pengaruh ke tunjangan. Pada perusahaan Ibu gimana? Iya sama Bu, ada KPI-nya. Nah iya kan nanti pengaruh ke tunjangannya ya, nanti sekian persen nanti dipotong. Tempat kami juga gitu ya. Apalagi kalau
serapan anggaran tidak mencapai target, kita dipotong TKD-nya 20%. Ancaman tiap bulan ada KPI-nya. Ya, misalnya ya serapan anggaran itu ya dari target itu minimal 90%. Nah, kalau di bawah 90%, misalnya 89% atau 85% serapannya, itu kita dipotong TKD-nya 20% dari TKD. Ya, coba. Jadi kita harus effort luar biasa ini bagaimana caranya ya agar serapannya itu di atas 90%. Nah, kalau tidak ada KPI ya, kalau tidak kinerja ya, nanti orang semaunya sendiri gitu, tidak ada penilaian kerja ya, semaunya sendiri, seenak-enaknya aja kerja gitu ya, nggak serius. Nah, kalau ada target ya, nah orang kan serius untuk mencapai target dan tidak ada punishment-nya ya. Misalnya kalau tidak mencapai target ya dibiarkan aja, nggak dikasih punishment, nggak ada potongan, nggak ada surat teguran dan sebagainya, mereka juga akan santai-santai ya. Nah, dengan adanya seperti itu kebijakan ini ya tempat saya gitu ya, di Pemprov DKI ya, jika serapannya tidak mencapai target ya 90% ya, 90% ke atas gitu ya, ya minimal 90% lah, nanti TKD-nya semua tuh tanggung renteng, semua karyawan itu dipotong 20% ya gitu. Jadi setiap bulan tuh monitoring dan evaluasi ini ya, belanja apa saja yang belum dibelanjakan, terus belanja apa yang belum dibayarkan. Nah, itu kita evaluasi ya. Jadi tidak hanya sebulan sekali, pertengahan bulan saya juga harus evaluasi. Kak, serapannya sudah berapa? Saya menurut keuangan nih. Serapannya sudah berapa bulan ini? Serapannya sekian bulan ini sudah sekian miliar, padahal targetnya masih berapa miliar gitu ya. Waduh, kurang nih. Terus saya ke pengadaan. Ayo belanja dong, masih kurang nih serapannya baru 50%. Tuh sibuk sekali itu kerjaan saya seperti itu ya. Kita evaluasi. Jadi selain saya itu perencanaan anggaran, kan merencanakan juga ya target serapan bulan ini berapa, misalnya 5 miliar bulan ini misalnya. Itu. Nah, kemudian saya evaluasi nih di pertengahan bulan nih, tanggal-tanggal 15 nih besok nih ya, saya ke kantor juga evaluasi nih, minta data ke keuangan. Berapa persen belanjanya nih? Belanjanya masih 2 miliar misalkan, deg-degan, wah 50% dulu ada nih. Terus saya ke pengadaan, ini pengadaan SPJ-nya dong, tolong dong dilengkapi dong nih biar cepat dibayar gitu. Nanti serapan kita kurang gitu. Namun kalau sudah di minggu ketiga serapannya itu sudah 90% ke atas, saya tuh tenang, santai, tenang, sudah aman, berarti TKD nggak dipotong gitu. Jadi kita nggak ada effort lagi untuk belanja, untuk melakukan pembayaran belanja. Nah, gitu ya. Jadi harus ada reward and punishment, nah gitu. Kalau tidak ada tadi ya penilaian kinerjanya, ya orang santai-santai. Nah, ini kan bisa dilakukan penilaian kok setiap bulan dia tuh nggak ada perubahan. Nah, berarti effort untuk memperbaiki diri itu nggak ada ya. Jadi nggak ada motivasi ya. Apa sih kira-kira yang membuat dia termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya gitu ya? Apakah diberikan reward misalnya kalau kinerjanya bagus nanti dipromosikan naik jabatan atau nanti dikasih bonus sekian persen ya gitu ya. Jadi biar semangat. Dan kalau tidak mencapai target ataupun kinerjanya terus menurun, tidak mau untuk meningkatkan kinerjanya, nanti kira-kira apa punishment-nya apa dari tunjangannya dipotong sekian persen, 10%, 5%, atau tidak dinaikkan pangkatnya, atau tidak dipromosikan, nah, misalnya selama sekian tahun gitu ya, atau seperti apa, terserah ya, tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, kalau di tempat saya ini yang absennya itu absensinya tuh banyak bolongnya sekian persen gitu ya, saya lupa ya. Itu TKD-nya nggak diberikan selama 3 bulan berturut-turut, absennya tuh jelek gitu ya, jelek banget absennya. Itu TKD-nya tidak berikan tunjangan selama 3 bulan tuh tidak dikasih tunjangan, cuma gaji pokok saja biar kapok. Nah gitu ya, ada punishment-nya gitu ya. Jadi ada greget dia untuk memperbaiki kinerja. Nah gitu ya. Kalau di Bu Rizka gimana, di tempat Bu Rizka? Iya Bu, sama Bu, kurang lebih Bu. Iya gitu ya. Iya Bu. Penting itu. Oh iya Bu, jadi kesimpulannya ini ya Bu ya. Setiap bulan, jadi setiap kali kita membuat
resiko ini. Kalau dianya tinggi, pada saat sebelumnya itu tinggi, diusahakan kita melakukan Iya. penanganan risiko apa, sehingga bulan ke depannya itu dia jadi sedang atau rendah gitu. Iya, turun ada Iya, ada ini ya, penurunan. ada penurunan lah. Istilahnya dia Iya. ada upaya untuk meningkatkan kinerjanya gitu. Iya, baik Bu. Jangan stuck gitu ya Bu. Kalau stuck ya gimana ya, orang bekerja kok nggak ada peningkatan, dia istilahnya termotivasi untuk kerja di situ nggak sih gitu ya. Kenapa yang dia kok tidak mau meningkatkan kerja, dipanggil mungkin ya, secara pribadi dipanggil kok. Kan kita kan bisa baca nih ya dari penilaian kinerja, kok kinerjamu nggak ada perubahannya, ada masalah apa gitu ya, kita panggil dulu secara personal lah gitu ya, ada masalah apa, apakah ada masalah keluarga atau ada kendala dengan rekan kerja atau fasilitas pekerjaan kurang ya. Coba kita minta dia cerita gitu ya, coba cerita apa yang membuat kamu kinerjanya kok tidak ada peningkatan, nah gitu ya. Kalau dia ada kendala, ada masalah misalnya dengan keluarga, selesaikan dulu masalahnya dengan keluargamu. Ataupun kalau ada, oh ternyata kurang, ini fasilitasnya kurang, ini alatnya, ini ya kita perlu ya untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Misalnya kurang ini ternyata nggak ada kalkulator, alat hitung gitu. Ataupun laptopnya ini sering error, sering hang ya, kita berusaha lah untuk memperbaiki ya agar dia siap ya alat peralatan kerjanya ya. Kemudian kalau dia ada masalah dengan temannya misalnya ya diselesaikan ya, dipanggil kedua belah pihak agar tidak berselisih sehingga dia tuh bekerja nyaman gitu, sehingga tidak banyak pikiran, dia fokus mengerjakan pekerjaannya gitu ya. Biasanya sih HRD nih, urusan HRD seperti ini gitu ya. Oke, bagus sekali ya Kak. Seperti tadi ini. Tadi sudah Sanila belum sih ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Sanila 96. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih ya sharingnya ya Ibu Rizka. Sama-sama Bu, cukup Bu. Oh ya, oke. Semoga bermanfaat ya ilmu yang diperoleh ya. Amin Bu, amin. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih semuanya ya. UTS-nya semuanya bagus-bagus, saya kasih nilai A semua ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bisa dikembangkan dan diterapkan ya di tempat kerjanya masing-masing gitu ya. Oke, dan jam 21.13 ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan.